akan bahas sebuah materi gitu ya, tentang closing terus di tahun 2021 oleh 99 grup khusus untuk tema kita yaitu chit-chat bareng Riwayat di Ponorogo, Surabaya. Nah, saya perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ajeng Permata, biasa dipanggil Ajeng. Saya account eksekutif di sini yang biasa nangani account-account. Jadi silaturahmi, saya nanti akan telepon Bapak Ibu satu-satu, tanya tentang keluhannya apa dan apa yang bisa dibantu gitu. Selain itu saya juga memperkenalkan debt product. Jadi apa sih Mbak debt product gitu? Kok kantor nawarin tapi saya nggak ngeh atau kok saya mau tahu aja gitu. Nanti feel free untuk tanya-tanya ke saya. Terus saya juga nangani area spesialis. Kalau Bapak Ibu tahu nanti akan kita bahas gitu ya. Dan juga free training. Kalau Bapak Ibu punya akun di kita, sudah punya akun di Rumah 123, terus merasa, Mbak saya nggak bisa pakai, atau biasanya handle admin Mbak, tapi saya pengen kontrol kok, tapi rasanya nggak bisa ya, gimana saya pengen tahu. Boleh hubungi saya untuk free training juga. Gitu. Oh, baik. Next. Sebelumnya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, dari sekian Bapak Ibu yang hadir sini, berapa sih yang sudah iklan di Rumah 123? Ini total pesertanya kan dua-dua, sama saya sama Mbak Mei. Sisanya apakah sudah iklan di Rumah 123 semua, Bapak Ibu? Gimana Mbak Mei? Oke. Gimana Pak Roni? Belum. Oh belum, nggak apa-apa. Nanti kita coba perkenalan ya, karena memang kan untuk beriklan di suatu place gitu, di suatu marketplace kita perlu tahu dalamnya seperti apa sih, potensinya seperti apa. Gitu. Oke. Yang lain Bapak Ibu? Oke. Thank you Pak Roni. Next ya, kita nanti kenal lebih jauh gitu tentang apa sih Rumah 123. Rumah 123, 99 Group dan 99.co itu satu payung gitu. Jadi kita satu kesatuan, yang makanya kita seringin tahu bahwa ketika iklan di Rumah 123, kita juga bisa cross post di 99.co. Jadi ngupload satu, ke uploadnya di dua tempat. Gitu. Itu keunggulan kita yang pertama. Terus traffic agent page views-nya gimana Mbak Ajeng? Kita lihat angkanya. Traffic-nya per bulan, agent yang sudah terdaftar di kita ada sekitar 30.000 dan page views-nya per bulan itu sekitar 45 juta. Jadi 45 juta kali diakses oleh orang-orang. Kita bisa sebut kita the largest property platform in Indonesia dan juga the simplest, yang paling simple gitu. Next. Nah, kalau orang visit di kita, rata-rata mereka bisa mengakses 6 halaman sekali masuk Bapak Ibu. Jadi indikator orang lihat iklan kita apabila iklan kita ada di urutan paling enggak nih ada di 6 teratas. Dan mereka tuh cenderung melakukan visit kira-kira 4 menit 29 detik. Kita punya beberapa sosmed tentu saja kita maintain dengan baik sehingga menghasilkan banyak followers. Bisa dicek rumah123.com ataupun 99.co gitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mungkin ngikutin sosmed kita dari lama? Oke, lanjut dulu ya. How's your business in 2020? Nah, di 2020 ini kita memang sama-sama merasakan guncangan yang sangat besar gitu ya Bapak Ibu ya, kayak semuanya turun, ekonomi keseluruhan itu kurang membaik gitu. Tapi di akhir 2020 kita berangsur-angsur membaik gitu. Jadi ada masa depan lah di dunia properti yang bisa kita lihat lagi. Di Q4 tahun 2021 ini, kabar gembiranya, kecil-kecilan sampelnya ketika saya telepon agent setiap hari, dari yang sekitar 3 bulan lalu, aduh Mbak Jeng, sepi gitu, seperti itu sekarang berangsur-angsur bernafas gitu, kayak Mbak sebentar ya Mbak, saya mau nemenin orang survei. Oke siap. Dengan mendengar kabar-kabar seperti itu, kami juga tentunya sangat senang dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi ini. Terus kalau Bapak Ibu biasa mengiklankan di media-media langsung seperti banner dan lain-lain, pengen tahu nih, emang yang datang ke Rumah 123 itu kayak gimana sih Mbak Zul? Kita punya rangkumannya tentang customer profile gitu. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu dari segi umur, paling banyak
kita yang warna hijau gitu. Warna hijau itu usia 25 sampai 34. Ini kalau kita hubungkan sama penghasilan, anak-anak umur 25 sampai 34 adalah anak-anak yang baru mulai kerja dan mereka semangat-semangatnya ngambil KPR gitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin kebanyakan perempuan. Karena kita tahu biasanya dalam rumah tangga nih biasanya yang mendrive untuk beli itu perempuan gitu. Memang berdua tapi nanti jatuhnya jatuh perempuan gitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, bener nggak? Oke. Next, intensi kepemilikan properti. Nah, intensi keinginan memiliki properti, kalau tim kita bisa survei, ternyata mereka lebih banyak untuk kecenderungan membeli daripada menyewa. Nah, ini survei di tempat kami seperti itu, diambil dari data portal kita pribadi. Next. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah yang paling banyak adalah rumah pertama untuk ditinggali. Kemudian disusul oleh rumah kedua, dan juga disusul oleh investasi. Dan yang terakhir rumah kedua untuk anak gitu. Presentasi terbanyak ada di tipe pembeli pertama, jadi rumah yang untuk rumah inti seperti itu. Minatnya kayak gimana? Nah, ini Bapak Ibu, ini sebuah ilmu yang agak mahal untuk didapatkan ya. Jadi kayak statistik ini menunjukkan bahwa rumah-rumah yang paling dinikmati itu rumah yang ada kamar tidur berjumlah 3. Ini bisa dicatat, bisa dijadikan note supaya nanti kalau misalnya Bapak Ibu pasang iklan yang potensial, kira-kira udah tahu, udah mengantongi kayak ternyata dari datanya rumah 1, 2, 3 itu favoritnya yang 3 kamar tidur gitu. Ini menarik nih Bapak Ibu. Terus apa yang menarik selanjutnya gitu? Yang pertama adalah DP rendah, kedua pembayarannya fleksibel, tarif KPR-nya oke, dan juga disusul cashback serta furniture gratis. Jadi kalau misalnya kita bikin judul-judul yang menarik gitu ya buat iklan di portal, kita bisa cantumkan yang DP rendah gitu. Dan kenapa sih belum membeli properti pribadi gitu? Ini ada macam-macam indikator gitu, kayak ada yang belum perlu lah, belum mampu, masih ada cicilan lain, belum menemukan tempatnya gitu, atau belum ada dana. Kalau kita lihat tadi, seberapa banyak orang yang membeli properti itu usianya kayak gimana? Kita kan lihat usia 25 sampai 44. Jadi ketika kita tahu orang yang akan beli jualan kita tuh umur segitu, mereka tuh sukanya apa sih Bapak Ibu gitu. Mereka tuh cenderungnya pakai apa? Orangnya yang seperti apa? Lah, mereka itu ternyata millennials. Millennials akhir yang sudah punya penghasilan tentunya dan ingin membeli rumah. Karakteristiknya yang pertama, mereka tuh individualis, minimalis, low maintenance, praktek langsung gitu. Terus impulsif dan juga sangat-sangat digital savvy. Digital savvy itu orang yang sangat dikelilingi dengan hal-hal yang digital. Jadi memang dari lama dia sangat familiar dan jago gitu tentang digital. Nah, kalau di kita di rumah 123, waktu yang paling tepat itu kapan? Waktu yang paling banyak orang cari properti itu di jam 8 malam. Percaya nggak Bapak Ibu? Jadi ketika orang bukan pagi-pagi, bukan jam 7 pagi atau jam 8 pagi, tapi lebih ke jam 8 malam. Setelah mereka selesai beraktivitas, pulang, scroll lah mereka gitu. Penggunaan keywordnya ya normal seperti rumah, tanah, jual rumah, jual apartemen, dan topnya itu masih keyword-keyword seperti itu gitu. Nah, sedangkan waktu-waktu yang baik untuk posting di media sosial itu beragam gitu. Jadi kalau misalnya kita punya Twitter, itu ada waktunya sendiri gitu. Kalau punya Facebook, ada waktunya sendiri, jam 1 sampai jam 4. Nah, kalau Instagram, ada waktunya sendiri juga. Tapi kalau di kita, itu general. Setiap hari adalah waktu yang bagus untuk posting.
baik dari Senin sampai Minggu itu adalah waktu yang bagus untuk posting, dan kita sarankan di jam-jam kerja, terutama puncaknya jam 8 malam. Jadi nggak perlu terlalu mengikuti suatu waktu yang ini tertentu ya. Oh enggak. Di kita bagus setiap hari dan jam 8 malam itu yang paling menarik. Tuh, mungkin Bapak Ibu sudah sangat pahami tentang lokasi, harga, DP rendah, dan lain-lain. Nah, yang ingin kita bahas adalah cara menarik konsumen. Kayak kalau kita mendapatkan inquiry atau respon dari calon pembeli, itu kita umpamakan sama teman-teman itu kayak mancing. Kalau kita misalnya punya satu pancing aja buat mancing ikan di laut, kemungkinan dapat ikannya banyak atau sedikit Bapak Ibu? Gimana Pak Roni? Pak Roni dari tadi yang aktif. Banyak. Oh banyak. Kalau mancingnya pakai satu pancing loh Pak. Gimana Pak? Pancing tapi 5 orang. Masing-masing gitu. Iya boleh. Jadi 5 orang nanti dapat 5 ikan ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi Pak Roni, sayangnya dengan hanya satu tali pancing aja, kita kan bisa dapatnya 1 ikan. Kalau kita ganti sama jaring, kita akan dapat ikan yang lebih banyak dalam satu waktu yang sama. Jadi kalau Bapak berlima datang gitu ya, misalnya Pak Roni sama Pak Andi misalnya datang berlima sama yang lain lagi, satu geng gitu. Pakai jaring 5. Kalau yang pakai pancing dapatnya 5, bisa aja pakai jaring dapatnya 500, Pak. Itu. Bener nggak, Pak? Senyum-senyum ini Pak Roni. Pogo. Nah, sama halnya kayak kita mau memarketingkan rumah gitu. Gunakan jala yang lebih lebar di dunia marketing. Kalau misalnya ada interpretasi yang lain, monggo di-sharing kayak jaring lebih lebar itu gimana gitu. Tapi kita mengarahkan bahwa ada banyak channel kayak jaring yang pertama tuh bisa pakai offline, pakai spanduk, brosur yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Terus bisa pakai medsos, pakai Instagram, Facebook, itu kan gratis. Bapak Ibu bisa pasang portofolio di sana, itu oke. Terus yang ketiga bisa pakai Google dan juga portal properti. Nah, ini yang sangat kita sarankan. Gitu. Kenapa kayak gitu? Platform mana yang harus saya gunakan? Kadang kita kan bingung ya Bapak Ibu, kayak udah banyak, nggak tahu yang lebih efektif yang mana. Saya upload tapi ya apa Mbak nggak ada respon gitu. Nah, kita harus jeli gitu melihat saluran-saluran yang akan kita pilih sebenarnya. Secara sederhana kita bisa gunakan sebanyak mungkin platform yang bisa kita kelola Bapak Ibu. Jadi kayak kita bisanya apa, mampunya apa, ayo dimaksimalkan gitu. Namun pastikan semuanya memiliki tujuan yang jelas. Kalau karakteristik sosmed kita tuh memang ada banyak sosmed, tapi kita harus tahu juga mereka punya kepribadian yang ternyata beda-beda. Kalau Pak Roni pakai apa Pak? TikTok Pak? Oh iya lagi nyetir. Kalau yang lain ada yang bisa ini Pak, Bapak Ibu sharing mungkin selama ini Mbak saya tuh selain pakai Rumah 123 atau pakai aplikasinya Rewide, saya tuh pakai ini loh Mbak gitu. Pakai ini loh bagus, views-nya banyak. Ada yang mau ngobrol Bapak Ibu? Saya tunggu. Saya juga pengen lihat juga sih, kayak kan menarik tuh ya. Pasti listingan-listingan tuh kita yang mau lihat-lihat aja suka gitu. Ada yang pasang iklan di sosial media nggak, Bapak Ibu? Banyak, Mbak. Iya, Mbak Ajeng, boleh saya tanya, Mbak ya? Boleh, silakan. Rumah 123 itu bisa dipasang untuk project primary nggak ya? Terus yang gambarnya masih ilustrasi gitu. Oke, Terus yang kedua, apakah ada fasilitas semacam kayak iklan? Biasanya kan ada portal itu mengiklankan di medsos gitu ya. Nah, apakah agent bisa mengiklankan portalnya untuk iklan di medsos kayak gitu, khususnya di Rumah 123? Oke. Pertanyaan bagus, Pak Roni. Iya, itu dulu saya belum pakai 123 sih, Mbak. Makasih. Pertanyaan bagus, Pak Roni. Yang pertama, kita usahakan untuk secondary. Jadi kita pakai rumah yang sudah jadi, bisa difoto secara asli dan nampak menarik gitu. Kenapa nggak bisa pakai rumah primary Mbak yang belum jadi? Karena itu pasarnya beda Pak. Jadi kita punya 2 saluran nih di Rumah 123 yang memang khusus agent menjual rumah untuk dijual gitu ya, rumah jadi. Dan ada juga yang rumah inden gitu. Jadi memang kita nggak bisa
jadi satu gitu. Untuk khusus yang kita sedang bahas, ini untuk Bapak Ibu di Rewat Diponegoro kita arahkan untuk ke rumah secondary gitu. Yang kedua, apakah bisa Mbak kita udah pasang di rumah 123, tapi kita bisa masuk TikTok atau kita bisa masuk Facebook? Sangat bisa, Pak. Jadi, rumah 123 memang kita sendiri memasang advertisement di sosial media apapun. Ada di YouTube, ada di Facebook, Instagram, TikTok, bahkan di Google gitu. Jadi ketika kita ngetik apa ya misalnya rumah bagus, udah cuma rumah bagus aja, di bawahnya ada rumah123.com. Tapi perlu saya garis bawahi, rumah-rumah yang ikut beriklan di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube itu adalah rumah-rumah yang memang rumah yang iklannya iklan feature dan premier gitu. Apa Mbak feature dan premier? Itu adalah iklan premiumnya kita. Nanti akan saya bahas di belakang. Itu kita bisa sebutnya sebagai debt product gitu. Next ya Pak. Bentar saya minum. Bapak Ibu boleh loh kalau misalnya ada pertanyaan selain hal-hal yang menyangkut di sini, mungkin pertanyaan random sih ya. Kalau selanjutnya kita dari 90% pencarian properti online menggunakan platform sosial media yang tadi, Bapak Ibu bisa tebak nggak? Ketika Bapak Ibu mengetik rumah dijual di Surabaya, di Google, ini nyambung nih sama pertanyaan Pak Roni, muncul rumah123.com dan iklan-iklannya gitu. Terus kita juga bisa cross-post di 99.co. Jadi kalau Ray White punya aplikasi, itu sudah nge-link di rumah123.com, rumah123.com nge-link di 99.co. Jadi betapa beruntungnya menjadi agent di suatu kantor ya, di Ray White ini, sekali kita ngupload langsung 3. Ketika kita ngupload di Rewrite, yang melihat orang A, di rumah123 orang B, di 99.co yang lebih ini lagi, besar lagi, di orang C. Jadi kita kayak menyebar jala sebanyak-banyaknya. Keuntungannya apa Mbak? Cross post Mbak? Ya udah gitu, banyak. Tapi apa keuntungannya? Double exposure, baik cross post listing. Yang tadi saya bilang, banyak sekali yang lihat. Kesempatannya lebih tinggi pasti untuk dilihat calon pembeli. Terus integrasinya pasti lebih baik, beragam, banyak yang kontak. Dan ini barcode, kalau misalnya Bapak Ibu punya profil di kita, bisa dijadikan barcode dan nanti gampang dicari gitu. Barcode-nya, Bapak Ibu kan sekarang ini ya, banyak menggunakan barcode misalnya di kafe, tinggal scan. Nanti orang kalau sudah punya barcode-nya Bapak Ibu, tinggal scan, langsung muncul profilnya Bapak Ibu, terus listingannya apa aja, itu sangat mudah ya. Nah, saat ini Bapak Ibu kita bisa akses rumah 123 tidak hanya di komputer, di laptop, tapi juga bisa di handphone. Bapak Ibu tinggal download aja aplikasi namanya rumah123.com Pro, pakai Pro. Jadi nanti tampilannya sederhana banget. Di home itu iklannya tayang, terjual, sama tunda. Terus tadi masih sejalan sih sama pertanyaan Pak Roni, kayak gimana Mbak kalau misalnya di Instagram saya nggak pasang feature listing atau premier listing gitu. Pun ketika belum pasang gitu, ketika bulan ini belum pasang, tapi bulan depan pasang gitu, pengennya bulan ini pengen share di Instastory, bisa. Kita pergi aja ke listingannya kita nomor berapa, kita share deh Instagram Stories, klik di sini, masuk langsung di sini. Jadi orang yang lihat tahu bahwa oh Bapak ini punya listingan baru gitu. Instagram feed juga bisa banget gitu. Nanti tinggal di share aja, pilih feed, langsung masuk ke postnya Bapak yang kecil-kecil, Bapak Ibu gitu. Website personal juga ada gitu. Brosur instan ada. Jadi ini nanti Bapak Ibu akan melihat banyak pilihan gitu di ketika masuk rumah 123, ID-nya apa, password-nya apa. Nanti banyak pilihan sharing website pribadi, profilnya Bapak Ibu ke teman-teman bisa. Bikin brosur instan bisa. Terus apalagi ya, sharing ke feed, ke WA, ke Instagram, bisa semua. Nah, terus ini
upload listing, edit listing, semuanya bisa pakai mobile apps yang saya ceritakan. Gitu. Pelatihan online juga bisa untuk jadi Rumah 123 secara gratis Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari kami, jadi agent juga di Rumah 123, selama periode tertentu kita akan diberikan free training selama terserah waktunya. Itu tentang kiat-kiat tren-tren dan juga apa sih yang harus kita lakukan, keywordnya kayak gimana sih Mbak biar menarik gitu. Kalau dari Rumah 123 tuh programnya apa sih Mbak biar iklan saya nggak gitu-gitu aja. Setiap hari Kamis jam 1 bisa daftar ke saya free. Jadi itu memang fasilitas bagi agent-agent dari kita semua untuk kita sama-sama bisa menarik gitu. Itu yang kita inginkan. Nah, dari sini ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Kita masih ada sesi separuh lagi membahas tentang spesialisasi. Tapi saya ingin tahu nih, respon dari Bapak Ibu seperti apa sih sejauh saya menjelaskan gitu. Apakah ada topik yang lebih menarik untuk kita bahas pagi ini gitu? Monggo, silakan. Terus untuk yang primary berarti udah memang nggak ada ya? Iya, Pak. Untuk saat ini kita memang mendukung untuk yang secondary, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada kebijakan baru, apalagi Rewind dan juga Rumah 123 kan sudah bekerja sama gitu di Surabaya. Sudah kita inilah klub gitu. Nanti untuk kebijakan-kebijakan yang selalu kita update, pasti kita akan keluarkan. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Dari Mbak Mei ada nggak Mbak Mei? Gimana Mbak Mei? Mbak Mei kayaknya lagi sibuk upload ini. Kalau di Rewind Diponegoro, semua listingan itu yang menghandle untuk upload Mbak Mei atau Bapak Ibu sendiri mau handle atau gimana sistemnya Pak? Kalau teman-teman ini ada ini Mbak personal asistennya. Oh ada PA-nya ya masing-masing? Iya. Teman-teman yang lain barangkali mau tanya atau share pengalaman di Rumah 123, bisa langsung mumpung ada Mbak Ajeng. Komplain juga nggak apa-apa. Komplain juga nggak apa-apa itu. Ada keluhan, ada hal-hal teknis yang mungkin bisa saya bantu. Pak Agus, barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Agus, nggak ada ya tadi? Iya kayaknya Mbak. Oke, dilanjut dulu aja ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, ini adalah journey seorang konsumen di masa milenial ini, Bapak Ibu, di masa digital savvy. Perjalanan mencari properti itu seperti apa, gitu. Ada hal yang membuat beda gitu antara online dan offline. Yang pertama, orang-orang itu pasti Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Pertama, mereka memutuskan kriteria properti, kebutuhan mereka, kemampuan mereka kayak gimana. Sekitar 2-3 bulan itu survei banget gitu ya. Terus dilanjutkan, setelah survei, mereka tahu nih, oh ternyata di lapangan banyaknya kayak gini harganya. Learning lah, belajarlah mereka tentang market gitu, selama ya 1-2 bulan. Setelah disaring, mereka akan meninjau kembali pilihan-pilihan propertinya. Jadi kan itu masih di internal mereka dulu. Baru setelah fix, mereka akan ke agent properti. Mereka akan menghubungi, survei setiap hari atau di tiap minggu mereka datang, mereka calling. Itu ketika orang-orang online ini sudah mantap hatinya gitu. Jadi perjalanannya mereka dulu, baru mereka nge-reach Bapak Ibu. Setelah oke, baru bikin penawaran. Nah, ini agak berbeda Bapak Ibu sebenarnya sama journey orang yang offline di zaman dulu banget. Bapak Ibu pasti lebih paham daripada saya, tapi zaman dulu itu peranan dari agent itu masuk di nomor yang ketiga. Jadi ini ketukar Bapak Ibu. Orang dulu itu kalau mau beli properti, internalnya oke, saya punya budget segini, saya lihat-lihat rumah. Lah, begitu saya lihat-lihat rumah, ketiga, saya langsung melihat nama agent di rumah itu. Betul loh, Bapak Ibu? Saya lihat kontak, saya ketemu nih sama Pak Roni. Pak Roni, sama ketemu gitu. Oke, Mbak Ajeng, sip, ngobrol-ngobrol lah. Sama Pak Roni dikasih advice. Dari advice Pak Roni, saya ganti misalnya ke rumah lain gitu. Saya mau ke daerah sebelah aja deh, mau ke rumahnya Pak Yanuar gitu misalnya. Jadi nanti advice-nya Pak Roni sama advice-nya Pak Yanuar itu saya endapkan, terus saya coba
gali lagi gitu mana yang ketemu. Tapi sekarang itu mereka cenderung sudah mempunyai keputusan sebelum mengontak agent. Nah, kurang lebih seperti itu ya journey-nya, perbedaannya gitu. Nih, kesimpulannya, calon pembeli itu melihat pilihan properti secara online sebelum menghubungi agent. Maka dari itu sangat penting untuk membuat listingnya Bapak Ibu itu menonjol dari listing-listing lainnya. Karena dia nggak akan berpikir gimana ya, 2 kali. Jadi ketika dia sudah matang sama internalnya, dia menghubungi itu sudah lebih yakin gitu. Dan ketika mungkin Bapak Ibu itu sudah membuat iklan sebegitu menariknya, tapi masih belum maksimal, kita bisa sarankan Bapak Ibu pakai booster. Kita sarankan ya, nggak memaksa atau gimana, tapi booster ini adalah layanan iklan premium di Rumah 123 yang sudah terbukti bisa membantu engagement, membantu impression, membantu views dan respon 4 kali, minimal 4 kali lebih banyak gitu daripada iklannya reguler. Contohnya kayak apa sih Mbak? Gitu. Contohnya rumah yang ada tandanya kuning ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu search, tadi saya coba search Citraland. Saya ketik search, muncul rumah pertama itu dari rumah Citraland dekat Graha Family, Pakuan Indah, 15,5. Ada tandanya Premier. Artinya orang yang mengiklankan itu membooster produknya sampai di atas sendiri dengan produk Premier namanya. Dari iklan ini kita bisa swipe right, swipe left gitu. Kita bisa lihat tanpa visit gitu. Terus ada juga yang adiknya di bawahnya ketika Premier habis, itu urutannya di kita ada featured, featured. Featured ini iklan premium juga di kita, paket premium. Cuma untuk views-nya, kalau Premier 8 kali lebih banyak, di featured 4 kali lebih banyak. Jadi agak sedikit adiknya gitu. Apa sih Mbak bedanya emang gitu sama iklan-iklan biasa? Kan saya juga, setahu saya kan iklan saya dirotasi. Betul Bapak Ibu, iklan yang ada di 123 itu tidak semerta-merta ketika iklannya numpuk, udah lama ya numpuk. Tidak. Kita selalu rotasi agar selalu berputar, agar adil gitu ya. Seminggu sekali. Jadi waktu jam 12, ketika Bapak Ibu upload misalnya tanggal 7, berarti tanggal 14 dia otomatis akan naik ranknya 1 lagi. Akan seperti itu terus. Tapi dengan catatan, di area Bapak Ibu tidak ada yang pasang featured sama Premier. Jadi hanya iklan reguler. Akan sangat aman jika seperti itu. Tetapi kalau iklan Bapak Ibu ada di hot area Surabaya yang rame, yang baik dicari, kita rekomendasikan untuk pakai iklan yang besar. Tidak harus semua, tapi bisa dipilih yang paling potensial. Gitu. Apa Mbak deskripsinya? Iklan yang membuat posisinya halaman paling atas, 1-3, fotonya besar, foto bisa di slide, 8 kali lebih banyak, seperti yang saya sebutkan, dan juga lebih banyak dilihat serta direspon. Terus nyambung, ini contohnya, iya Mbak? Oh, enggak, oke. Ini contoh yang tadi Pak Roni mau lihat, bisa nggak sih Mbak tampil di Facebook? Kita bisa tampil di Facebook, plus kita juga tampil di detik.com, portal yang paling yang cukup ada di atas gitu, yang ngakses. Kita rumah-rumah yang pasang depth produk, yang pasang produk booster itu tampil di sini. Jadi kayak oke. Orang yang window shopping pun bisa lihat gitu. Nah, ini salah satu keberhasilan kita dalam Premier. Ada mungkin Bapak Ibu kenal sama Mbak April gitu, Mbak April Rumah 123. Beliau pernah sampaikan bahwa salah satu agent memasang Premier di tanggal 11 Mei kemarin dan deal dengan buyer tanggal 12-nya. Hanya 1 hari pakai Premier sudah terjual. Nah, ketika ditanya, boleh saya minta testimoni Pak? Maaf, mau confirm. Iya. Dalam sehari bisa ya Pak? Iya Bu, benar responnya tanggal 12 Mei, jadi 1 hari aja. Sedangkan featured juga tidak kalah Bapak Ibu. Kita menyesuaikan dengan
spendingnya Bapak Ibu mungkin 1 bulan, enggak deh Mbak, coba iklan 3 gitu, misalnya nggak terlalu banyak, saya pengen ini dulu lah gitu. Nah, ini juga ada di atasnya iklan basic, 2 kali lebih banyak dilihat dan juga lebih banyak di reach sama calon buyer. Ada juga percakapan kita sama orang feature gitu. Saya bantu pasang FL, beneran banyak yang respon, sudah closing 1 Juni kemarin, dan bulan Juli tanggal 1 sudah proses KPR. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu, ini ada yang menarik sih, kalau menurut saya, ini nggak kalah menarik ya daripada feature dan Premier. Kalau features dan Premier yang kita lihat adalah iklannya, kalau yang ketiga ini, Bapak Ibu, area spesialis, itu yang kita lihat adalah orangnya, gitu. Ini menarik bagi personal branding Bapak Ibu, gitu ya. Coba saya ingin, daripada saya slide, gitu, saya mau lihatkan asli aja deh, ya, biar agak-agak real time. Nih, saya share screen, website kita langsung, bisa cari misalnya, tadi aja deh, Citraland. Ini yang paling favorit Surabaya. Nah, ini kan kelihatan ya Bapak Ibu di sini. Yang pertama itu urutannya Premier. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi jangan khawatir, dalam 1 page ada juga featured. Dengan catatan memang yang pakai Premier nggak sampai bawah gitu. Jadi 1 halaman bisa featured dan Premier itu dalam 1 perempatan gitu. Tapi memang yang paling atas tetap Premier. Misalkan ada lagi Sidoarjo. Nah, di Sidoarjo ini banyak juga yang pasang Premier ya ternyata. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lalu dilanjutkan oleh feature. Tapi bedanya tahu ya Bapak Ibu, kita nggak bisa swipe. Nggak bisa swipe right, swipe left gitu. Kalau si Premier bisa. Terus sini, ketika kita membuka web dan mencari suatu wilayah, itu idealnya, tadi memang belum tampil, idealnya ada 1 foto muncul di sini. Sebenarnya foto ini bisa diganti-ganti, bisa di swipe right, swipe left, maksudnya Bapak Ibu. Dan 1 halaman, 1 area, itu kita bisa pasang maksimal cuma 10 orang. Jadi kita kadang rebutan dan ngantri gitu Bapak Ibu untuk menjadi area spesialis. Apa sih Mbak sebenarnya? Profilnya Bapak Ibu, profilnya agent yang kita tampilkan yang memiliki jumlah listing itu besar di area tersebut. Soalnya di Diponegoro memang Bapak Ibu fokus di sana. Punya 100 listing kuota dari kita. Ternyata 80-nya di Diponegoro. Oke, saya berani untuk bantu Bapak Ibu, ini cocok Bu, Pak, profilnya untuk featured listing gitu. Tayangnya beragam, bisa 1 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau bisa saya perbandingkan, kalau pasang featured dan juga Premier listing, kita kan memilih mana sih kira-kira rumah yang paling potensial Mbak gitu. Mana yang paling bagus, mana yang paling bersaing, mana yang deskripsinya paling oke. Tapi kalau kita pasang profil aja, memudahkan. Karena kita tidak perlu memilih mana sih yang mau dinaikkan. Kita cukup, Mbak, udah daftar. Kita yang pasang profilnya Bapak Ibu, kontaknya Bapak Ibu, sehingga orang tuh ketika lihat seret langsung, oke, saya mau ke Pak Roni aja, gitu. Langsung. Semua orang bisa lihat, Pak Roni tuh upload listing apa aja sih, gitu. Nah, ini per beberapa bulan yang lalu sih, karena bulan kemarin ada banyak agent yang dari Bandung yang menggunakan iklan premium, PL dan FL. Kalau saat ini kita sarankan untuk kantornya Bapak Ibu Riwayat Diponegoro untuk pakai juga iklan premium di 123 agar semakin bersaing. Waktu ini kita pakai di Bandung, kalau sekarang pasti di Surabaya gitu. Next, yang bisa kita usahakan ketika kita mau pasang. Jadi ada 2 syarat utama Bapak Ibu di featured listing dan juga Premier listing. Yang pertama, nanti iklannya itu tidak bisa diedit-edit. Jadi iklan yang mau naik itu tidak bisa iklan yang Mbak saya edit dong. Harus iklannya sudah fix, sudah mantap, potensial kita naikkan dalam 30 hari tayang. Yang kedua, tidak bisa, kita belum bisa naikkan iklan primary gitu. Jadi harus rumah yang sudah jadi. Pertama harus ada judulnya
tipe kata kalimat yang menarik, areanya mana, lokasinya mana, itu harus. Kedua, foto asli harus. Tajam, ukurannya tayangnya 4 MB. Dan representatifnya 1 unit. Jadi kan kalau kita ada 5 foto Bapak Ibu yang bisa diupload, masing-masing 1. Jadi kayak depan 1, dalam 1, ruang tamu, dapur sama kamar, misalnya gitu. Next, deskripsinya harus jelas gitu. Harus rinci, informatif, aksesnya dijelasin, berapa kilo, berapa menit dari sini. Gitu, seperti listing-listing pada umumnya ya. Untuk price-nya, dari tadi kita membahas Premiere. Sebelum saya ke price, ada yang ditanyakan Bapak Ibu, mungkin kita mau trial dulu sebelum membahas price, atau ada yang sudah pernah pakai Premiere dan FL, PL dan FL. Ini sini Bapak Ibu. Sebenarnya kita punya kuota khusus corporate juga Kak, untuk Rewrite gitu. Jadi kita bisa kuota corporate, kita bisa kuota individu, jadi bebas. Nanti saya berikan kontak untuk Bapak Ibu tanya-tanya ya, karena kita punya banyak opsi. Boleh juga dari kantor, boleh juga dari individu, nggak menutup kemungkinan. Pak Tangki ada yang ditanyakan Pak? Sudah on cam loh. Kayaknya Pak Rizky mau ngomong juga nih Pak, gimana Pak? Mau tanya, itu Ya, kalau boleh. misalnya iklan di 123 itu kan ada paketnya, itu kira-kira keluar biaya berapa, Mbak? Gimana, Pak? Kalau saya mau iklan di rumah 123 itu biayanya keluar berapa, dapatkannya apa aja, Mbak? Oke, berarti untuk Pak Rizky saat ini belum member ya? Belum, Mbak, tapi udah member di 99 sih. Oh gitu, oke. Saya belum pernah tahu yang sudah member di 99 terus ke Crosspost 123. Nanti saya coba note dulu ya Pak Rizky ya. Pak Rizky sudah ada ID berarti di 99? Ada sudah, ID? Mbak. Oh sudah. Nanti bisa PC saya ya Pak untuk ID-nya. Kita bisa langsung konekkan atau seperti apa gitu. Iya. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu apabila ingin bergabung menjadi membernya Rumah 123, kita sama Rewrite sudah bekerja sama gitu. Jadi untuk pendaftaran semuanya kita arahkan ke Rewrite karena memang harganya spesial. Sangat murah kalau misalnya sama Rewrite daripada sendirian. Gitu, dan juga banyak benefitnya kalau misalnya gabung sama kantor akumulatif gitu. Nanti saya konfirmasi ya Pak untuk Pak Rizky, ID-nya sudah dapat. Sejak kapan Pak di di 99.co? Lupa Mbak waktunya. Oh iya, tapi masih ini ya Pak ya, masih aktif ya, bukan yang udah kadaluarsa. Masih, iklannya masih kok. Oke. Ya. Bapak nanti mau dicatat ya nomor kami agar bisa. Ini ada pertanyaan juga, saya buka kolom chat ya, mungkin malu-malu Bapak Ibu ya di sini. Kalau satu rumah diiklankan 2 agent, lebih mana yang diutamakan 123? Kita bisa mengiklankan satu rumah diiklankan 2 agent, yang lebih utama yang mana? Karena biasanya satu rumah itu memang bisa diupload oleh 2 agent, tapi waktu uploadnya akan beda gitu Pak. Misalnya saya uploadnya hari ini jam 4, Pak Karno ternyata kemarin gitu, ternyata kemarin sore gitu, jam 5. Nanti munculnya di web tentu saja lebih dulu Pak Karno gitu. Pak Karno nanti nomor 1 dulu, habis itu ternyata ada yang upload, ada yang upload. Pak Karno sebenarnya posisinya turun, disusul nanti saya. Tapi saya juga nanti akan turun. Nah, kita nanti bisa dirotasi seperti yang saya jelaskan, setiap 7 hari sekali, kita di letaknya selalu di beda-beda gitu, agar adil gitu. Dan untuk yang diutamakan 123 kita nggak ada spesial apa-apa gitu Pak. Jadi kita memang pakai sistem rotasi biar adil, nggak ada yang utama. Mungkin lebih kalau lebih faktor lain ya Pak, faktor eksternal nanti tentang respon gitu. Pak Ipong minta nomor teleponnya Mbak Jen, siap. Nanti di slide belakang ada, cuma saya kasih juga ya Pak ya di chat ya. Nah ini nomor telepon saya Bapak Ibu, silakan dicatat atau nanti juga ada di slide yang lebih besar gitu. Nah banyak yang tanya tentang biaya ya Bapak Ibu, nanti habisnya saya jelaskan ya. Nah dari Pak Rizky, saya pakai aplikasi 99.co. Baik, untuk kita bisa cek di SimilarWeb. SimilarWeb itu satu portal di Google yang bisa membandingkan rate-nya web A, web B, web C. Bapak Ibu nanti ketik aja.
rumah 123, terus mungkin apa yang pengen dilihat gitu. Bapak Ibu bisa lihat seberapa populernya, seberapa banyaknya visitor yang ke sana. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan kualitasnya dan juga jadi salah satu pertimbangan ya. Nah, Ajeng. Iya, silakan Bapak. Mau tanya, iklannya bayar berapa, Pak? Iklannya Bapak sudah jadi member atau? Sudah, Mbak. 99.com. Oh, 99.com. Oke. Nah, itu 23 Bapak bayar. Kalau untuk dari Rewide kita bisa langsung ke admin Pak gitu. Jadi harganya beda sih dari kita, harga yang saya pegang sama harga admin. Memang lebih miring karena kita sudah kerja sama gitu. Saya nggak pegang harga tapi untuk Bapak gitu. Tapi bisa saya tawarkan di slide ini adalah harga premium gitu. Kalau untuk harga basic itu kan member. Jadi ketika Bapak agent yang belum gabung sama kita, Bapak daftar dulu di kantor, nanti Bapak bayar untuk 1 tahun, dapat 100 listing minimal. Nah, itu Bapak dapat listing biasa, standar, reguler. Boleh di sundul-sundul sendiri pakai rotasi gitu. Tapi ketika beli depth produk, pakai Premier, Featured, itu bisa ke AE, bisa ke saya, bisa ke website. Kita lihat ya Bapak Ibu bersama. Ada lagi kah sebelum saya lanjut? Pak Tangki, silakan Pak. Ada waktu-waktu yang bagus enggak untuk masukkan di rumah 123 itu yang lebih efektif gitu. Yep. Terus yang kedua, lebih bagus mana masukkan lewat Mas Upload atau tiap hari satu-satu gitu, bijian gitu. Terima kasih. Oke. Yang bagus Pak Yusuf. Yang pertama adalah kapan waktu yang paling tepat gitu ya. Ini ilmu yang rahasia sebenarnya. Waktu yang paling ramai di kita adalah setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 8 malam. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi di slide, puncaknya adalah jam 8 malam gitu. Jadi ketika orang pulang kerja, terus kayak mereka scrolling rumah, mereka diskusi, mereka mau beli rumah, itu waktu yang paling puncak gitu. Tapi start jam 9 pagi kita sudah rame sebenarnya. Jadi kayak jam kerja biasa, jam kerja normal gitu. Nah, untuk Sabtu Minggu, kita cenderung agak sepi ya kalau di web gitu. Tapi nggak yang mati gitu Bapak Ibu. Jadi untuk jamnya sama juga jam 9 sampai jam 8 malam. Seperti itu. Pertanyaan kedua adalah, bagusnya seperti apa? Kita mass upload atau satu persatu? Nah, kalau kita bisa lihat dan bayangkan Bapak Ibu, ketika kita upload satu listing aja di suatu daerah, dia akan menjadi ranking 1. Nah, setelah itu ada yang nyusul, dia pasti turun ke bawah, ke halaman selanjutnya lagi. Nah, ketika kita pakai analogi seperti itu, kalau dipakai mass upload, berarti kan nanti dia akan mengumpul hanya di satu posisi aja. Ketika dia turun bersama, naik bersama. Kalau dari saya pribadi sih, saya sarankan untuk terpisah gitu. Jadi, agar mereka menyebar, semakin banyak menyebar, semakin banyak catch. Jadi nggak di-catch sama orang, jadi nggak ngumpul jadi satu. Kalau satu di bawah kan berarti nanti di bawah semua gitu Pak. Kalau kayak gitu kan ada yang di atas, yang di bawah, lebih variatif. Gitu Pak Yusuf.